Makan boleh saya. Nanti 2 tahun. Mas Bu, dona gue. Karena itu sering di sini. Baik, Ibu Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 84 Kota Lubuk dan yang kami hormati mungkin kepala sekolah yang pada hari ini tidak bisa bersama kita semua karena ada halangan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kombel Bakti Mulia Bapak Abu Kolbin selaku Ketua Kombel yang telah memberikan uang kepada saya untuk melakukan designasi terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Baik, di sini adalah rencana tindak lanjut yang telah saya buat terkait dengan apa yang akan saya lakukan di sekolah ini ke depan. Jadi di sini saya membuat tes GPT atau dengan kepanjangan Festival Gerak Permainan Tradisional. Dan ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Artinya sebenarnya ini adalah pembelajaran di mana melibatkan guru-guru lain itu ke dalam mata pelajaran PJOK. Nah, proyek yang saya buat ini lebih kepada menekankan anak-anak melakukan keterampilan gerak dan di dalamnya terdapat permainan tradisional. Nah, jadi anak-anak di situ diharapkan dapat melakukan keterampilan gerak tentunya ya dalam permainan tradisional. Next. Oh ya, ini adalah merupakan sebuah tindak lanjut dari pendidikan PKG PJOK Sumsel 2024 yang saat ini masih berjalan, dan ini mungkin salah satu tahap akhir di mana saya membuat sebuah program dan akan saya imbaskan kepada seluruh guru-guru yang ada di SD Negeri 84 Kota Lubuk. Izin Bapak Ibu ya untuk mempresentasikan RTL atau rencana tindak lanjut. Baik, adapun latar belakang yang saya buat di sini berdasarkan voice itu adalah suara, dan juga voice itu dari pilihan dan juga kepemilikan dari peserta didik ya, tentang sebuah permainan yang menyenangkan serta ide gagasan dari beberapa guru terkait dengan pembelajaran proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5 ya. Jadi kemarin sedikit mungkin ada perbincangan terkait dengan P5 kita ini akan dijadikan apa seperti itu. Ternyata dengan pilihan adalah permainan tradisional. Maka dari situ saya punya sebuah boleh dikatakan rencana yang akhirnya membuat tindak lanjut dengan tema Festival Gerak Permainan Tradisional atau sesingkat FGPT agar lebih mudah untuk mengucapkannya juga dan lebih mudah juga untuk diingat. Next, orang selatan. Tujuannya adalah yang pertama menjadikan permainan tradisional sebagai tema kegiatan P5. Yang kedua, mengenalkan kepada peserta didik SD Negeri 84 Lubuk Linggau terkait permainan tradisional, meningkatkan keterampilan gerak peserta didik melalui permainan tradisional, meningkatkan dan memupuk semangat kerjasama kolaborasi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang berbeda bagi peserta didik. Dan yang terakhir, dari tujuannya meningkatkan kreativitas murid berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan melalui choice, voice, dan kepemilikan. Next. Oke, capaian yang saya buat di sini meningkatkan pengetahuan keterampilan gerak peserta didik terkait permainan tradisional gobak sodor dan bentengan. Tercipta penerapan nilai gotong royong, kreatif, aktif peserta didik ya. Dan yang terakhir, peningkatan kreativitas peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan permainan tradisional. Jadi di sini untuk tahap awal ini saya hanya menggunakan 2 permainan tradisional, yaitu gobak sodor dan bentengan. Kenapa saya pilih ini? Karena saya lebih menekankan kepada nilai kelompok seperti itu. Jadi kolaborasi antara teman yang ada dalam satu kelompok itu. Kalau dilihat kan bentengan sama gobak sodor ini adalah sebuah kelompok ya, dimana di situ berusaha untuk menjadi seorang pemenang melalui kolaborasi dan juga kerjasama antar tim. Next. Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah pertama adalah koordinasi ya, yang seperti hari ini kita lakukan. Kalau menurut saya ini adalah koordinasi
antara saya dan Kombel Bakti Mulia. Ya, anggotanya kita semua, Bapak Ibu dan termasuk saya di dalamnya. Terima kasih kepala sekolah, dewan guru dan staf. Dan selanjutnya mungkin nanti setelah ini saya akan melakukan sosialisasi ke kelas yang mungkin dilibatkan dalam CGPT ini, mengunjungi kelas, elaborasi dan konstruktif pemahaman. Nanti setelah saya melakukan kunjungan, ini juga melibatkan wali kelas seperti itu ya, nonton bareng, demonstrasi. Nah, jadi setelah nonton anak-anak nanti bisa mendemonstrasikan bagaimana cara bermain gerobak sodor dan juga bermain bentengan. Terakhir, sebelum di akhir aksi, nah di aksi ini benar-benar nanti anak-anak itu melakukan permainan itu mungkin tanpa diatur lagi seperti itu. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak seperti itu. Jadi kita sebagai wali kelas dan juga saya sebagai guru PJOK itu memberikan kesempatan penuh kepada anak-anak untuk bermain. Nah, kita cuma sebagai pengawas ketika ada juga mengontrol ketika permainan itu. Dan yang terakhir adalah refleksi, di mana nanti setelah anak-anak bermain, ya tentu di sana ada pemenang dan juga mungkin anak itu mungkin merasa capek atau merasa senang. Itu mungkin bagian dari refleksi yang mungkin akan langsung diungkapkan oleh mereka seperti. Jadi mereka diberikan sesi untuk mengungkapkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan dari permainan tersebut. Next. Oke, hasil yang diharapkan menciptakan rencana pembelajaran P5 yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa melalui kolaborasi guru kelas dan PJOK. Baik, ini adalah mungkin tahap awal untuk memulai pembelajaran P5 kita. Nanti kedepannya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan tetap kita akan teruskan, kita lanjutkan dengan model permainan tradisional yang lain seperti itu. Tapi ini tidak akan berhasil tanpa dan juga koordinasi dari Bapak Ibu semua. Bisa dipaham Bapak Ibu? Jadi ini adalah sebuah kerjasama dari kita semua. Mau dicek dulu. Untuk selanjutnya adalah mengetahui dan memahami serta mempraktikkan permainan tradisional yang sudah diamati. Jadi setelah saya tadi berikan pemaparan sebelumnya bahwa setelah anak-anak menonton bareng tadi kegiatan itu dan juga nanti anak-anak mengamati, setelah itu mempraktikkan atau mendemonstrasikan atau mungkin juga dijadikan sebuah latihan seperti itu. Latihan sebelum nanti melakukan aksi yang sebenarnya. Nah, jadi ada sedikit latihan, jadi anak-anak itu mungkin tidak kesulitan seperti itu. Tapi mungkin kita tahu, anak-anak kita juga mungkin sudah ada yang tahu tentang gerobak sodor dan juga bentengan. Hanya saja mungkin belum tertib seperti itu Bapak Ibu, dari peraturan dan juga mungkin dari keteraturan cara bermainnya. Selanjutnya, semua siswa terlibat aktif dalam permainan tradisional. Baik. Itulah fungsi kita sebagai pengontrol dan juga pengawas, baik saya sebagai guru olahraga maupun Ibu sebagai wali kelas dan guru mapel lain. Itu semuanya akan menjadi sebuah kolaborasi di mana nanti biar anak-anak itu bisa terlibat aktif dalam permainan tersebut seperti itu. Jadi kita fungsinya pengawas dan pengontrol anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kita lepas, tentu pembelajaran P5 ini nggak akan dapat hasil seperti itu. Cuma sekedar permainan saja. Cuman gimana kita menciptakan lingkungan itu, anak-anak itu bisa memang bermain bebas, ya kita awasi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa prospek anak ini mungkin dia senang, dia bahagia, dia ketawa, mungkin ada juga ada insiden apa seperti itu. Jadi itu juga jadi pembelajaran untuk kita. Next, meningkatkan pemahaman siswa dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum pernah memainkan permainan menjadi dapat mempraktikkan. Baik, mungkin itu sudah cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Baik, yang kita tahu mungkin di sini penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan koordinator program adalah ketua komber kita Bapak Albi Kolobit NDD, ya. Ketua pelaksana saya, tim pelaksana, dewan guru dan staf, rekan sejawat, guru kelas dan guru mapel lainnya. Baik, bisa kita sepakati Bapak Ibu ya. Baik, jadi ini adalah bagian yang kita rancang sebuah tim. Jadi kedepannya kita akan tetap berkoordinasi dan kolaborasi. Mungkin dilihat sebenarnya sih sepele. Cuman ketika itu nggak kita rancang dengan baik,
akhirnya tidak akan tertuju pada tujuan yang baik, karena segala sesuatu yang kita susun dengan baik pasti insya Allah menimbulkan atau berdampak dengan hasil yang baik pula. Maka ini adalah bagian sebuah perencanaan yang kita susun secara bersama-sama agar hasil yang kita harapkan ke depan nanti akan jadi lebih baik. Baik, next selanjutnya. Baik, kapasitas yang dimiliki kita saat ini di SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau, modal kita ada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat ya. Itu dari manusianya. Terus modal fisik kita punya lapangan sekolah ya. Modal sosial kita punya koordinasi dengan masyarakat sekolah kita, mungkin insya Allah berjalan dengan baik Bapak Ibu ya. Modal lingkungan kita punya udara yang bersih dan lingkungan pedesaan serta persawahan. Kita tahu mungkin lingkungan kita ini dibanding di kota mungkin akan lebih sehat kita, karena kita jarang sekali menghirup yang namanya racun ya, atau CO2 atau polusi. Dan juga mungkin ada modal finansial yaitu dana BOS ya. Kita harapkan ya mungkin dari kegiatan ini kita mendapatkan support dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Karena tidak terlepas kemungkinan dalam sebuah permainan itu pasti ada yang menggunakan yang namanya biaya seperti itu. Nah, kenapa pada akhirnya saya memilih bentengan dan juga Totok Sodor? Karena menurut saya di situ juga tidak menggunakan biaya. Nah, itu kenapa? Mungkin itulah yang saya ambil di awal ini. Cuman kedepannya kita tidak tahu istilahnya, artinya melalui Kombel ini nanti kita akan terus berkoordinasi terkait dengan permainan-permainan yang mungkin nanti siapa tahu kedepannya akan menimbulkan biaya. Maka kenapa saya buat di sini modal kita adalah salah satunya adalah dana BOS. Selanjutnya, rencana evaluasi. Baik, metode yang akan dilakukan observasi langsung dan wawancara. Jadi mungkin nanti ada sedikit kita bertanya kepada beberapa murid terkait dengan apa yang sudah dia lakukan seperti itu ya. Apakah menimbulkan efek yang berbeda kepada anak-anak tersebut atau mungkin dia kurang menyenangi seperti itu. Tapi pada intinya kita sudah memberikan pengalaman yang mungkin berharga buat mereka. Nah, jadi apa yang pernah kita rasakan di zaman kita waktu masih kecil dulu, sekarang akan kita coba berikan kepada mereka juga seperti itu. Jadi salah satu dari program ini adalah untuk menjauhkan anak-anak dari gawai atau gadget yang saat ini sangat masif seperti itu. Jadi begitu banyak racun yang sebenarnya timbul dari HP atau gadget yang dimiliki anak-anak itu. Jadi ketika kita berusaha bagaimana caranya menemukan mungkin melalui permainan tradisional ini bisa merubah anak-anak itu lebih bersenang bermain baik di sekolah ataupun di luar di rumahnya seperti itu lebih banyak menggunakan permainan tradisional. Terus kriteria keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi, aktif peserta didik, umpan balik dari semua pihak yang terlibat, dan juga ada waktu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan pada akhir program ya. Jadi mungkin nanti setelah ada kegiatan ini selesai misalnya nanti akan dievaluasi. Setelah nanti di program akhir juga akan tetap dilakukan evaluasi besar seperti keseluruhan itu. Next selanjutnya. Baik, timeline. Sebenarnya ini agak sedikit terasa buru-buru seperti Bapak Ibu ya. Cuman karena ini merupakan tugas yang harus saya segera lakukan. Jadi timeline-nya hari ini adalah koordinasi dan diskusi kepada Bapak Ibu semua hari ini. Kebetulan pas hari ini hari Jumat. Tapi sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat rencana itu di hari Rabu. Cuman karena mungkin saya ditugaskan lain dari Dinas Pendidikan, mau tidak mau mungkin hari inilah bisa kita melakukan pertemuan seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 besok itu ada kegiatan nonton bareng dan juga demonstrasi. Dan nanti insya Allah di hari Senin 12 Agustus mulai aksi bermain permainan tradisional dan juga refleksi. Baik, di sini kita sepakati Bapak Ibu ya. Kira-kira sepakat tidak dengan apa yang sudah dibuat di timeline-nya? Sepakat ya. Next. Baik, sekian dan terima kasih. Jadi dari kegiatan ini akan dilibatkan untuk sementara waktu kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Jadi mungkin saya akan lebih sering berkolaborasi dengan kelas 5 dan kelas 6. Tapi nanti akan tetap dilanjutkan di kelas 4 dan di kelas 3 serta kelas 2 dan kelas 1 sambil mungkin nanti istilahnya mengatur jadwal yang akan ditegakkan dan juga mencari permainan
tradisional yang mungkin tepat dan cocok, serta juga merupakan sebuah pilihan dan juga suara dari anak-anak seperti itu. Baik, dari sesi ini saya mohon kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Karena ini sebuah boleh dikatakan forum yang mungkin akan kita lanjutkan seperti itu. Ada? Boleh? Untuk tempat sodornya. Untuk tempat sodor. Kalau untuk tempat sodor mungkin kita pakai lapangan, cuma nanti akan dibuat lapangan yang mungkin nanti dari kertas yang ditempel di lapangan. Jadi mungkin anak-anak mungkin lebih boleh dikatakan lebih kelihatan seperti kalau sudah ditempel dengan kertas yang berwarna. Jadi mungkin tempatnya di lapangan. Sudah selesai dicabut. Ya, kertasnya akan dicabut seperti itu. Bagusnya juga sih kalau harapannya itu lebih permanen seperti itu ya. Kalau permanen akan kita cek. Nah itulah mungkin salah satunya kita ada modal dana bos tadi yang mungkin nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan sarana yang akan dijadikan sebuah sebuah tempat yang nanti akan digunakan dalam permainan itu. Jadi untuk sementara waktu kita akan menggunakan lakban atau mungkin kertas putih yang akan kita tempelkan ke lapangan. Tapi Mas kalau P5 itu kan siang hari, tempatnya keadaannya panas. Tapi mungkin kita kondisikan saja seperti itu. Kita kondisikan ketika itu memang bisa kita lakukan di lapangan, artinya kita lakukan di lapangan. Kalau nggak ada berarti mungkin kita akan cari tempat yang sedikit luas, seperti mungkin kita gunakan lab seperti itu kan. Jadi mungkin solusinya itulah kita pepetkan semua meja kursinya, nanti dibentuk. Kalau kelas 5 itu Mas, memang ibu sengaja langsung disingkirkan supaya tengahnya lebar. Oh ya, boleh. Alhamdulillah berarti ada. Bisa. Masalahnya kalau siang itu ibu mikirnya keadaannya panas. Kalau untuk saat ini mungkin program saya ini kisaran paling pasien jam 8 lah Bu. Kalau cuma kedepannya mungkin saya akan koordinasi lagi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan jadwal seperti apa. Mungkin nanti siapa tahu di hari itu kita bisa tukeran, anak-anak masih pagi ya. Jadi syukurnya kalau siang itu sekitar habis istirahat kedua kan. Nah waktunya itu kan panas sekali panas ya, panas benar. Jadi ibu itu makainya di dalam kelas. Nah ibaratnya kalau pakai lakban itu dalam kelas itu gimana? Tapi minta. Ya boleh. Ya bisa jadi solusi juga, bisa jadi alternatif. Gurunya itu awasinya enak lah. Ya, boleh. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti kita sepakati Bapak Ibu ya sesuai dengan mungkin kita ada pelajaran ada kita kalau mungkin itu memungkinkan kita laksanakan di luar, kita akan laksanakan di luar. Karena kalau bentengan itu Bu mau tidak mau harus pakai ini tiang istilahnya. Yang sodor taruhlah kalau bentengan kalau yang sodor ya kita lakukan bisa di dalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira? Baik, terima kasih. Silakan. Jadi bentuk kolaborasi antara guru PJK dengan guru kelas itu seperti apa? Kolaborasi seperti itu ya. Jadi saya selaku penganggu PPJK dan juga mungkin wali kelas sebagai penganggu dan juga istilahnya yang tahu dengan kondisi anak-anak di kelas yang seperti itu. Jadi kita berkolaborasi ya, di situ melakukan pengawasan dan mengontrol anak saat melakukan pembelajaran. Jadi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bermain. Cuman dengan bermain itu harus tetap diawasi. Karena mungkin bisa jadi permainan ini bisa berbahaya ketika itu tidak ada pengontrolan dari kita. Dan nanti di akhir dari pembelajaran tersebut kita bisa melakukan sebuah refleksi umpan balik dari anak-anak terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti itu. Dan ini juga akan menjadi boleh dikatakan penilaian terkait dengan apa yang dilakukan ketika di lapangan seperti itu. Tentu di situ kan ada penilaian yang karena ini meningkatnya P5, penguatan profil pelajar Pancasila, tentu nilai-nilai yang akan timbul di dalamnya akan banyak pasti Bapak Ibu ya. Aktif, kreatif, kerjasama itu pasti akan sangat menonjol. Jadi
dari situlah juga kita dapat melakukan penilaian Bapak Ibu, baik itu penilaian dari saya dan juga dari Bapak Ibu semua selaku wali kelas. Jadi nilai-nilai di situ akan lebih tampil seperti itu Bapak Ibu. Jadi pasti hal yang paling utama itu pasti kelihatan aktif dan juga kerjasamanya dari anak-anak tersebut. Karena dari situ kita lihat anak-anak ini memang aktif melakukan geraknya, dan juga anak-anak itu juga kita tahu bagaimana kerjasama tim di antara kedua tim yang akan sedang bertanding seperti itu. Karena di dalamnya pasti ada pertandingan. Baik, ada lagi kira-kira? Oke. Dari tema yang telah disampaikan ini, kalau LGBT ya. festival itu apa maksudnya festival? Festival itu sebenarnya seperti ini. Harapan saya ke depan, ketika nanti ada panen karya, itu kita mengadakan festival. Jadi anak-anak itu memainkan banyak permainan pada hari itu. Jadi anak-anak itu kalau misalnya yang P5 lain kan ada biasanya panen karyanya seperti itu kan. Dia misalnya menampilkan dari hasil-hasil yang sudah mereka lakukan atau mereka yang sudah buat seperti itu kan. Nah di sini saya pengennya festival itu nanti anak-anak di akhir panen nanti lakukan permainan tradisional seperti. Jadi seluruh dari anak kelas 1 nanti di panen karyanya nanti lakukan festival gerak cali dari permainan tradisional yang mereka sudah ketahui seperti itu. Jadi nanti rame anak-anak itu melakukan permainan tradisional. Itu kenapa saya buat festival. Jadi kan kalau festival itu kan positif harus rame dan juga harus banyak orang yang melakukan seperti itu. Baik, bisa diterima ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah apa yang kita lakukan pada hari ini, koordinasi dan juga diskusi, semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang sudah kita rancang ini secara bersama-sama, dan semoga mendapatkan buah yang membuahkan hasil yang sangat baik. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan melakukan sosialisasi kepada kalian terkait dengan program yang akan kita lakukan di sekolah kita. Jadi nanti kegiatan P5 kalian itu akan dilakukan tentang permainan tradisional, ya. Permainan tradisional, banyak permainan tradisional di antaranya. Ada yang tahu dengan gerobak sodor? Ada yang namanya tahu dengan bentengan? Kita akan belajar tentang itu. Baik, besok semuanya jangan lupa pakai baju olahraga ya, karena besok akan kita melakukan kegiatan P5. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Baik, setelah ini silakan nanti persiapan untuk pulang. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa. Baik, anak-anak P5, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa fokus sebentar ya. Bapak akan menginformasikan bahwa Bapak akan memberikan sosialisasi kepada kalian semua bahwa besok kegiatan P5 ya, kalian akan melakukan permainan tradisional. Ya, permainan tradisional. Ada yang tahu dengan gerobak sodor?
kupas tuntas lagi dan kalian akan mendemonstrasikan atau mencoba melakukan permainannya sebagai satu latihan. Jadi semuanya besok pakai baju olahraga. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan lupa kesepakatan kelas kita, kalau kegiatan olahraga harus bawa air nih, pakai sepak, pakai baju olahraga. Paham sampai di sini? Baik, ada pertanyaan? Besok jangan lupa ya. Baik, sekarang sama kelas